Shalom. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Demikian. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu bunyi 10 hukum Tuhan adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum ini menempati posisi sentral dalam kehidupan ritual peribadatan. Hukum ini ditaati dengan cara yang sangat ketat sekali, sehingga muncul berbagai macam tafsiran mencoba untuk bisa memberikan penjelasan bagaimana cara menghormati dan mengingat hari Sabat tersebut. Beberapa di antaranya adalah bahwa mereka dilarang untuk berjalan dalam jarak tertentu, karena itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Dapur tidak boleh mengeluarkan asap, artinya tidak boleh memasak pada hari Sabat, karena itu pun juga dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Tapi uniknya, ada hukum yang menyatakan bahwa kalau pada hari Sabat ternak itu terjerumus di dalam sebuah parit, diizinkan untuk menariknya. Karena sadar atau tidak, ketika seekor binatang ternak itu terjerumus dan tidak segera dikeluarkan dari keterjebakannya, dia pasti akan mati dan tentu akan menimbulkan kerugian. Fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita betapa kerasnya orang-orang percaya pada masa Tuhan Yesus memberlakukan hukum Sabat, sehingga ditata sedemikian rupa dengan aturan-aturan yang ketat. Memang tidak salah sepanjang mereka memahami makna dasar dari hukum Sabat itu sendiri. Namun ketika mulai kehilangan makna mendasar dari hukum Sabat itu, dan kemudian justru terjebak kepada kalimat-kalimat penjelasan-penjelasan aturan-aturan baku yang diperlakukan, disitulah masalah akan muncul. Pada hari itu Yesus bersama-sama dengan para murid melewati ladang gandum, dan para murid memetik bulir gandum, memakannya. Orang-orang Farisi yang tahu persis bagaimana hukum Sabat itu diberlakukan protes keras, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Karena dengan menggisar bulir gandum itu di tangan mereka itu termasuk pekerjaan. Nah, saudara, seringkali kita berlaku hal yang sama. Hukum-hukum Tuhan kita harus pahami seringkali secara ketat tanpa tahu makna dasarnya itu apa. Kita mencoba menerjemahkan hukum-hukum tersebut dalam aturan-aturan, dalam juklak, petunjuk pelaksanaan, tanpa mengerti sebenarnya makna dasarnya itu apa. Kalau kita kembali kepada hukum Sabat, makna dasarnya sebenarnya adalah setelah kita berkarya, setelah kita bekerja, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itu mengajarkan kepada kita agar engkau ingat kepada Penciptamu. Tuhan menghendaki agar ada satu hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Ada satu hari yang diperuntukkan untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga mereka tidak diperbudak oleh pekerjaan, mereka tidak diperbudak oleh hasil-hasil pekerjaan yang tanpa disadari kemudian bisa menuntut banyak waktu terbuang dan membuat banyak orang kemudian lupa kepada Tuhan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, demikian kata Yesus. Setelah dia menceritakan apa yang pernah terjadi di masa perjanjian lama, bagaimana Daud memakan roti sajian yang tidak boleh dia makan, yang hanya boleh dimakan oleh para imam,
tetapi dia makan karena kelaparan dengan mengatakan Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini mengajarkan kepada kita Sabat itu ada untuk melayani manusia. Sabat ada itu dalam rangka menolong kita untuk mengingat kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kita pahami Sabat dalam kacamata yang baru, dalam kacamata perjanjian baru. Kita tidak lagi terikat kepada Sabat dalam artian ruang dan waktu hari, yaitu hari Sabat atau hari Sabtu, tetapi kita kemudian mengalihkannya kepada hari Minggu karena kita ingin merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi yang paling utama di sini adalah bagaimana kita terus diingatkan untuk mengingat Tuhan dalam perjalanan iman kita, untuk terus berfokus kepada Tuhan dalam segala kesibukan kehidupan kita. 24 jam Tuhan sudah berikan bagi kita. Berapa lama kita memakainya untuk berdoa? 5 menit saja rasanya sudah terlalu lama. Kadang kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan andai kata 1 jam dilebihkan oleh Tuhan 25 jam dalam satu hari satu malam, apakah ada jaminan bahwa 1 jam terakhir itu akan kita pakai untuk menyembah Tuhan? Tidak pernah ada jaminan. Mari di tengah kesibukan kita mengingat Sabat bukan dalam arti harafiah, tetapi kita pahami sebagai kesempatan bagi kita untuk mengingat kebaikan Tuhan, menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan itu sebenarnya terjadi di sepanjang waktu kehidupan kita. Paling tidak setiap hari Minggu kita kembali diingatkan, saya harus berjumpa dengan Tuhan. Amin.